Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahizil minati wan ni'mah. Assalatu wassalamu ala rasulir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatul ummah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karenalah rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan iman, Islam, sehat, kuat, sempat, dan yang teramat sangat kita harapkan itu adalah kenikmatan, keinginan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berapa banyak orang yang sehat, berapa banyak orang yang diberikan kesempatan, berapa banyak orang yang diberikan kekuatan, dan berapa banyak orang yang masih dalam kondisi Islam dan beriman, tetapi satu nikmat yang belum didapatkan, yakni nikmat keinginan. Tatkala nikmat keinginan itu dicabut, maka apapun kondisi kita tidak akan berarti apabila nikmat keinginan telah dicabut oleh Allah SWT. Orang yang dekat Masjidil Haram sekalipun, tatkala nikmat keinginan untuk menunaikan ibadah hajinya dicabut, itu dia tidak akan menunaikan ibadah haji. Tatkala keinginannya untuk umrah dicabut, maka dia tidak akan umrah. Sebab pada saat kami berada di sana, kami masih temukan dengan orang yang sudah berusia 42 tahun dibadalkan oleh keponakannya. Saya bertanya, ya akhi, kenapa kita harus mengerjakan badal haji pamanmu? Apa jawabnya? Belum sempat haji. Padahal usia sudah 42 tahun. Mati belum sempat haji. Kenapa? Nikmat keinginan untuk menunaikan ibadah haji tidak diambilnya atau diingkarinya. Yang kadang-kala kita terfokus kepada nikmat iman, Islam. Banyak orang beriman, banyak orang Islam. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya, ma khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawab, Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tatkala diajak untuk beriman, untuk beribadah, menyembah kepada Allah, lalu dia jawab, bagaimana dengan Lata, Usa, Manat dan Khibal? Yang ini adalah Tuhan kami dan sesembahan kami. Dia tidak
memiliki kenikmatan ingin untuk menyembah kepada Allah. Nah, maka dengan demikian itu bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kenikmatan, keinginan. Dan kemudian daripada itu, salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang beriman untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala setelah memanggil orang beriman untuk bertakwa kepadanya, dan dia perintahkan kepada kita untuk memperhatikan bekal apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok, yakni hari kiamat. Seorang sahabat Badui datang kepada Nabi SAW di saat beliau SAW sedang berkhutbah. Lalu sahabat ini mengajukan pertanyaan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang pertanyaan? Kapan datang kiamat? Beliau SAW diam 1000 bahasa tidak menjawab pertanyaan orang itu. Dia meneruskan khutbahnya. Seusai daripada khutbah, beliau SAW terus berdiri seraya bertanya, "Mata sa'il?" Siapa yang bertanya? "Inni ya Rasulullah." Dia tidak memakai kata ana, tapi inni ya Rasulullah. Karena adab beliau terhadap Rasulullah. Sesungguhnya yang bertanya saya ya Rasul. Lalu apa kata Rasul? Apa yang kamu tanyakan? Mata sa'ah ya Rasul. Kapan datang kiamat? Rasul tidak menjawab kapan datangnya kiamat itu, tetapi justru kembali tanya, ma'adattalaha, bekal apa yang telah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Lalu apa jawab Badui ini? Ya Rasulullah, saya tidak banyak salat, kecuali hanya salat 5 waktu. Saya tidak banyak puasa ya Rasul, kecuali hanya puasa bulan Ramadan. Saya pun tidak banyak zakat ya Rasul, kecuali sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Artinya yang wajib saja yang dilaksanakannya, yang sunnah tidak. Lalu kemudian daripada itu Rasulullah SAW berkata, "Antadkhalal jannah ma ahbabta." Kamu akan masuk surga bersama orang yang kamu cintai. Jadi hanya satu bekal sahabat Badui ini, hanya cinta kepada Rasul SAW. Sehingga beliau SAW katakan, kamu akan masuk surga bersama orang yang kamu cintai. Kenapa? Hanya modal cinta Rasul, bahwa beliau SAW katakan kamu akan masuk surga. Walaupun kalimahnya kalimah akan.
Karena bisa jadi besok kecintaan itu hilang. Atau pada saat akan menjelang ajal, rasa cinta itu hilang. Karena terakhir perjalanan kehidupan kita menuju sukses itu pada saat napas yugharir, sebentar lagi akan ditenggorokan. Kalau napas masih di sini, kita taubat insya Allah masih diterima. Tapi apabila napas yugharir sudah ditenggorokan, sebagaimana Fir'aun sudah tenggelam timbul, napas sudah ditenggorokan, baru dia berkata, ya kalimullah, wahai kalimullah, saya beriman kepadamu dan beriman kepada Tuhan yang kamu sembah. Tetapi keimanan Fir'aun ditolak, kesadaran Fir'aun ditolak, karena Fir'aun sudah menjelang ajal baru mau sadar. Walaupun Fir'aun itu tahu bahwa Musa itu adalah Rasul Allah dan Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Tapi karena sombongnya Fir'aun, bahkan dia sampai katakan, inni rabbakumul a'la, saya adalah Tuhan yang tinggi. Kenapa hanya cinta kepada Rasul SAW menjadi modal untuk dapatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Sebab bila mana kita mulai mencintai seseorang, maka tentu yang akan kita ingat, akan kita sebut, serta kita ikuti gaya hidupnya adalah yang kita cintai. Kalau kita lihat, kita cinta gandrung kepada salah satu pemain bola atau klub pemain sepak bola, kita akan sanggup membela-bela untuk tidur selesai sholat Isya. Selesai sholat Isya kita tidur, persiapan untuk bangun. Nanti klub yang akan main pada jam paginya, bukan kita persiapkan untuk sholat hajat, tahajud dan sebagainya, tapi hanya untuk main, untuk menonton permainan sepak bola saja. Dikarenakan kecintaan kita kepada salah satunya. Lalu pantas sahabat Badui ini, karena cintanya kepada Rasulullah SAW, kalau beliau SAW sampai katakan bahwa kamu akan masuk surga bersama orang yang kamu cintai, kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentu kita akan menjadi orang yang baik. Karena beliau SAW adalah tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri beliau terdapat tauladan yang baik, yang bila mana kita bertauladan kepada beliau SAW, maka tentu di sana tidak ada satu keburukan yang akan kita buat. Tetapi mesti ingat, beliau SAW pernah katakan, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak Adam, umat dari beliau SAW akan mengalami dosa. Akan mengalami dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau mengakui akan dosanya. Seseorang itu akan terjatuh dalam dosa sesuai dengan bidang yang dia duduki. Dia akan mengalami kesalahan
di bidang apa dia geluti. Orang ahli dalam qiraat, baca Al-Quran, di sanalah ada salahnya. Orang ahli dalam agama, dan di agama itulah ada salahnya. Coba kita lihat orang yang setiap hari megang mikro, ceramah kemana-mana, sampai pada titik akhirnya dia katakan malaikat kaget. Yang namanya malaikat itu tidak pernah kaget. Kenapa? Karena malaikat tidak punya syahwat, tidak punya nafsu. Maka dia tidak akan pernah heran malaikat itu. Tetapi berapa banyak para penceramah mengatakan malaikat pun kaget. Salahnya di situ. Bahkan sampai kurang ajar katakannya Allah sendiri kaget. Apakah itu guyon? Atau memang itu sengaja untuk diucapkan? Wallahu a'lamu bissawab. Sebab kita tidak tahu apa yang tersirat dari hati mereka. Tapi kita berharap semoga dia mengakui kesalahannya dan kita juga mau mengakui kesalahan, sehingga pada akhirnya kita tercatat sebagai orang yang baik. Seperti kita sholat, dan kenapa setelah sholat kita harus mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni beristighfar. Padahal sholat itu sendiri tidak lain adalah satu kebaikan dan kebajikan. Seusai itu kita diperintah untuk beristighfar. Bahkan diungkapkan, man sallu bainakum la wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang salat di antara kamu tidak wirid, maka itu adalah kirdun, monyet, kerak. Kalau kerak yang ada di gunung, ekornya di belakang. Tapi yang dimaksud oleh kalimat ini, orang yang tidak wirid, kirdun, kerak, ekornya di depan. Itu hati-hati dengan ekornya, karena bisa membesarkan perut, khusus bagi ibu-ibu. Saya teringat Ketua Muhammadiyah Bapak Ustaz Abdul Somad, dia pesan, waladi Hasan, labbaik ya abi. Ada apa? Ba'da shalah, selesai salat, jangan lupa wirid malam. Barang siapa yang tidak wirid ba'da salatihi, sesudah salatnya, fahuwa kirdun, itu adalah monyet. Saya ada dulu dikasihnya buku kecil. Buku kecil, buku saku. Ini kamu baca ini. Babang, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Kalau kata Profesor Dr. Muhammad Daud Rashid, itu bukan hadis, tapi beliau kabarkan itu hadis. Karena dia sama-sama orang pintar, wallahu a'lam bishawab, kita ikut saja. Tapi memang sejauh pengetahuan yang saya belajar ilmu hadis dari kutubus sittah, dari 6 kitab hadis besar, saya memang tak temukan itu hadis. Tetapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk belajar minal mahdi ilal lahdi, dari sejak ayunan ibu sampai liang kubur, tentu banyak hal yang kita belum tahu daripada apa yang sudah kita ketahui. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu berkata, kalau hari ini saya telah mendapatkan satu masalah yang saya tahu, maka ada 1000 masalah di belakang yang belum saya tahu.
Itu pernyataan Imam Syafi'i. Tetapi sayang, kita dari orang yang menganut mazhab Syafi'i tidak mau bersifat seperti itu. Kalau ditanya, ikut pengajian yuk. Belajar apa? Belajar fikih. Oh, fikih pada zaman dulu itu ham. Itu ham fikih itu dah zaman dulu, itu ham fikih itu. Pasti yang dibahas bab air. Tapi yang belum dibahas hari ini bab air, kalau ada ledeng ngalir, pipa ledeng nebuk sendiri. Ini belum dibahas. Bagaimana kalau air ledeng saya nebuk sendiri, saya ngalirkan sendiri ke rumah? Lalu apakah boleh saya wudu pakai air dapat mencuri ini? Apakah saya boleh masak pakai air dapat mencuri ini? Lalu bagaimana kalau saya masak dengan air mencuri itu? Nah, kalau kita masak dengan air mencuri, padahal ledeng ini ada pengurusnya, tapi kita nyebut sendiri. Mencuri. Nebuk sendiri. Ini yang belum dibahas dalam kitab fikih, yang sudah kita pelajari belum dibahas. Kenapa? Karena ulama punya keterbatasan untuk menulisnya. Dan di zaman itu, zaman mereka yang menulis belum ada ledeng, sehingga belum ada yang curi. Kalau sekarang sudah ada ledeng, nah maka ulama-ulama yang mutaakhir yang sekarang harus nulis dicampurkan itu. Mencuri air ledeng itu, wudu dengan air hasil mencuri aliran ledeng tanpa datang kepada pengurusnya, itu mencuri. Dan air hasil mencuri ini bukan airnya yang tidak bersih, tapi perbuatannya yang kotor. Nah, dapat mencuri, ngambil wudunya tidak sah. Mengangkatkan hadas besarnya tidak sah. Dibuat makan, perutnya kotor, diisi dengan makanan yang haram. Kemudian dia sholat satu suap saja. Kalau ada makanan yang haram masuk dalam perut satu suap, itu 40 hari ibadah ditolak oleh Allah SWT. Lalu bagaimana kalau kita ngambil air yang seumur hidup, yang pakai mencuri? Nah, juga dalam fikih belum dibahas api dapat ngupal di luar KWH, mencuri. Kemudian dibuat masa, dibuat setrika, dibuat untuk menghidup mesin cuci. Masih banyak lagi yang perlu dibahas dalam kitab fikih. Namanya pun fikih, luas. Nah, yang ini yang belum ada babnya dalam kitab fikih. Fikih manapun bab ini belum ada. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i sendiri pun belum ditulis. Kenapa? Karena zaman Imam Syafi'i belum ada listrik yang dapat dioval oleh orang untuk dicuri. Nah, maka dengan demikian itu pantas kalau Rasul SAW katakan, anta dakhalal jannah ma ahbabta, kamu masuk surga bersama orang yang kamu cintai. Cinta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah dia bersifat wara, sangat berhati-hati beliau. Bersifat wara bukan hanya dalam hal makan, bukan hanya dalam hal minum, bahkan sampai dalam hal membaca pun Rasulullah teramat sangat berhati-hati. Pada saat malaikat Jibril datang kepada beliau seraya berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Tidak mau beliau baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Tetapi tatkala malaikat Jibril alaihissalam katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Beliau sadar kalau ini bacaan yang datang dari Tuhan yang telah menciptakannya dari segumpal darah. Maka dengan demikian baru beliau baca. Sangat berhati-hati beliau. Padahal yang datang kepadanya nyuruh baca malaikat Jibril.
Di zaman kita beda. Pendeknya bahasa Arab. Kalau sudah bahasa Arab, mau apapun jenis dan bentuknya, ini kasidah. Ini solawat. Nah, kalau kita pergi ke Jeddah, di Jeddah itu ada juga lagu. Alhamdulillah wa syukru lillah haliloya haliloyan. Iya, sama. Alhamdulillah wa syukru lillah haliloya haliloya, sama. Kalau kita pergi ke Mekah, bunyi bacanya sama. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Pergi kita ke Jeddah, kalimatnya sama. Nah, karena di Jeddah ada non Islamnya. Nah, khawatir seperti Maqadir ya Maqadir. Tapi kan kita ini orang Pilat, ngikut Magadir ya Magadir. Magadir ya Magadir. Itu bukanlah ada sangkut pautnya dengan keagamaan, itu bentuk daripada birahinya seorang. Nah, kalau datang salam dari orang yang saya cintai, hati saya sebesar Jabal Uhud. Tetapi karena kita tidak paham, semua kita anggap Islam. Jadi paham itu teramat sangat menentukan. Nah, sehingga Rasulullah SAW berhati-hati. Datang malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Setelah jelas tuntas malaikat Jibril menyebutkan, baru dia baca. Tetapi di sana mengandung isyarah. Kenapa ada 3 Iqra? Pertama, Iqra yang pertama itu Islam diajarkan agar cerdas dalam intelektual. Iqra yang kedua memberi isyarat agar Islam itu cerdas dalam emosional. Dan Iqra yang ketiga memberikan isyarat agar Islam itu cerdas dalam spiritual keagamaan. Sebab kalau kita hanya cerdas dalam spiritual keagamaan, pada saat dia merubuh masjid, masih banyak hal-hal masjid yang boleh dipakai, itu tidak boleh dijual hanya. Tidak boleh dijual. Dibiarkan saja. Buruk. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena di sana tidak boleh dijual. Ini katanya adalah wakaf orang. Kalau kita jual, memutuskan amal orang. Pemaham yang keliru. Kenapa? Karena kecerdasan intelektualnya kurang, emosionalnya kurang. Padahal boleh. Gentengnya yang tidak pakai kita kumpulkan karena masih bagus. Kita tanya kepada siapa yang mau pakai ini genteng. Ini seng, siapa mau pakai? Oh, mau pakai saya. Dah kita tukar manfaat. Jangan jual beli. Jual beli tidak boleh. Karena ini adalah kepunyaan masjid. Tapi tukar manfaat. Kalau di situ pun masih bermanfaat seng ini, kita manfaatnya apa? Yang belum ada semen, nah tukar semen. Supaya apa? Supaya amal orang terdahulu tetap ngalir. Tapi kalau kita biarkan buruk di sana, putuslah, habislah, mubazir. Dan mubazir itu kita paham, ikhwanu syaitan, kawan setan. Ini yang kita lupa. Nah, sama. Masih bicara tentang air ledeng. Ada aliran ledeng, tidak ditutup kerannya, ngalir terus sampai orang yang di ujung sana, temannya, sahabat kita yang di ujung sana, saudara kita yang di ujung sana dapat kebagian air. Kalau ditanya kenapa tidak ditutup, ini aliran ledeng, kerannya pecah, tidak kuat. Kalau pakai keran tidak kuat, carikan kayu, disombat dengan kayu. Nah, itu bukan kerannya pecah, keran itu ada ukurannya.
Orang yang ahli teknik, orang yang ahli di bidang itu dah tahu kekuatan. Sehingga kalau kita ngomong pecah, tidak mungkin. Kalaupun pecah itu wajar. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Setiap yang baru binasa, musnah, sirna. Yang kekal abadi hanya Tuhanmu yang memiliki wajah mulia. Ganti lagi. Kita ganti lagi. Yang sampai di sana dapat air. Kau biarkan netes terus, ngalir terus, tidak digunakan, itu juga mubazir. Innal mubaziru ikhwanus syaitan. Perbuatan seperti itu adalah mubazir dan itu kawan setan. Tidak sengaja kita jadi kawan setan. Kita tidak sengaja untuk jadi kawan setan itu. Kita tidak mau berkawan dengan setan, tapi tidak sengaja kita sudah menjadikan diri sebagai kawan setan. Berbuat mubazir. Nah sama. Orang tanya kepada saya, kalau sebagian orang Madura dulu manggil saya Ye. Kalau di kampung kami dulu, Pak Haji Yusuf manggil Ye. Nanya, Ye, kalau buat sesajian itu syirik enggak? Saya jawab enggak. Tapi kata orang syirik, Beb. Yang tahu hatinya siapa? Yang tahu hati orang yang buat sesajian itu siapa? Sampai dengan gampang kita mengatakan dia syirik. Kalau guru kami, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab katakan, itu tidak syirik, tapi memotivasi orang untuk syirik. Tapi yang sudah jelas, tidak ada tugas kita umat Nabi Muhammad ini untuk bersedekah dengan jin. Buat apa sedekah dengan jin? Buat sesajian, antar ke pohon bayu besar. Kalau ditanya untuk apa? Untuk memberi nenek moyang kita, yaitu Datuk Begandum. Bayangkan, anak keturunan Adam ngaku anak keturunan jin. Datuk Begandum dipanggil, wah Datuk Begandum jembelang tanah, jembelang laut, jembelang langit, jembelang gunung. Ini ancak ini. Sesajian disilah di situ, macam-macam. Nah kemudian daripada itu, apakah itu syirik? Kalau perkara syirik, wallahu a'lamu bissawab. Sebab yang memiliki pengetahuan dalam urusan hati hanya Allah. Kita tak pernah tahu niatnya bagaimana. Kalau itu hanya dijadikannya sebagai sarana, tapi keliru. Masih banyak hal yang lain. Sebab kalau kita mencontoh dan mencintai Rasul SAW, beliau sudah katakan bahwa bagi orang mukmin itu senjata ampuhnya adalah doa. Ad-doa silahul mu'min wa mukhul ibadah. Doa itu senjata bagi orang mukmin dan jantungnya peribadatan. Nah maka dengan demikian itu, di sini dicampur aduk antara perbuatan batil dengan perbuatan baik. Udah dibawa ini sesajian ancak ini ke kayu besar, yang disuruhnya baca doa selamatnya Pak Imam Bahrul. Pak Imam Bahrul baca no. Baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi. Nah, samalah dengan orang kafir Arab jahiliyah. Orang kafir Arab jahiliyah, dia katakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha memberikan nikmat dan rahmat. Tetapi ada Tuhan yang lain yang dapat menghindarkan kita dari bala bencana, yakni jin. Sehingga dengan demikian itu dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Dia minta kepada jin agar dijauhkan dari bala bencana, minta keselamatannya kepada Allah. Nah, rupa-rupanya Yong Bahwan pun macam-macam itu, Kak.
Ngikut. Kalau ditanya ngapa yong? Kita membuat sesajian. Padahal kalau kita panggil anak yatim, teringat kita tausiah dari guru kita bersama Kiai Haji Abu Amin, bahwa pada saat Nabi Musa alaihissalam meminangkan salah seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, malaikat Israel datang. Ya Musa, tahukah engkau bahwa laki-laki yang kamu akan pinangkan itu pada saat hari akan nikahnya itu, pada saat hari akad nikahnya, disitulah hari ajalnya. Pada hari yang kamu tentukan kamu akan menikahkan laki-laki itu, maka dia akan menemui ajalnya. Tapi kebudayaan orang Madian di kampung Kalimullah Musa alaihissalam, itu setiap akan mengadakan akad nikah dipanggil anak-anak yatim, dikasih makan, disantuni terlebih dahulu. Lalu kemudian daripada itu, orang yang akan nikah besok ini, hari ini dia memanggil anak yatim, dikasih makan. Selesai dikasih makan, lalu anak-anak yatim ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, panjangkanlah usia orang ini ya Rabb, yang telah membuat kami bahagia hari ini ya Rabb, yang kami makan sama dengan anak-anak lain makan ya Rabb. Semoga ia senantiasa memberi kami makan ya Rabb, dan panjangkan usianya ya Rabb, serta murahkan rezekinya, dan berikan ia anak yang soleh-solehah ya Rabb, dan jadikan istrinya istri yang senantiasa membantunya untuk menegakkan agamamu ya Rabb. Lalu akhirnya besok nikah. Nabi Musa alaihissalam nunggu, bilalah mati anak ni. Tunggu. Selesai nikah belum mati. Sampai 3 hari belum mati. Sampai setahun belum lagi mati. Dah sampai melahirkan istri daripada pemuda yang dipindahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam panggil malaikat Israel. Israel, ta'al. Labbaika ya Rasulullah. Kemari. Kata kau kemarin tu, orang anak yang saya pindahkan ini mati pada hari nikahnya. A'lam ya Musa, ketahui wahai Musa, kenapa dia belum mati sampai hari ini? Sebab dia memberi makan fakir miskin dan anak yatim, maka Allah tangguhkan kematiannya sampai 50 tahun akan datang. Untungnya baik makan. Tapi anak yatim yang diberi makan bukan jin. Nah ini kita minta panjang umur, pergi ke pokok kayu besar. Nah, yang buat masalah lagi sekarang udah dianggarkan. Penghidupkan budaya. Wah, berkeliling, bawa kayu besar, bawa sampan kecil, bawa sampan, dilepaskanlah tu. Ada denderam, cocor, dodol, macam-macam. Ayam masak, ayam mentah, bertih, beras kuning, bubur putih, bubur hitam, lepaskan ke laut. Apa? Menghidupkan budaya. Budaya yang macam itu usah dihidupkan lah. Budaya yang mesti dihidupkan itu budaya motong kekah. Nah, budaya motong kekah, Islam tu ada budaya. Setiap kelahiran anak potongkan akikah, itu budaya dalam Islam dan hukum sunnah. Kebudayaan yang berhukum sunnah, bukan buangan cak tu. Oh. Nah, besok-besok tak usah kiyong. Besok-besok. Nah, kenapa? Kita memang tahu karena beliau sallallahu alaihi wasallam katakan as-sadaqah afatul bala wa kifaratuz dzunub. Sedekah itu dapat menolak bala dan menjadi penghapus dosa. Dapat menolak bala dan penghapus dosa.
Tetapi kadangkala kata almarhum al-maghfurullah Syekh Ali Jabir, Syekh Ali Saleh bin Muhammad Jabir. Nah, kalau saya pernah ngomong kepada beliau, ya akhi, masmuk Ali Saleh bin Muhammad Jabir. Nah, Ali Saleh bin Muhammad Jabir. Kalau kita lain lagi yang sekarang, kalau kita lihat Syekh Muhammad Ali Saleh bin Jabir. Ada apa? Orang Arab memang gitu. Terbalik-terbalik kau ngomong. N-U-U-N. Nah. U-N. Ubi kayu, kayu ubi. Nah, ada apa? Orang Arab seperti itu ngomong. Rupanya kita pernah ngikut-ngikut tak? Tak apalah. Tetapi kalau mengikuti Arabnya Rasul SAW, itu bagus. Tapi kalau ngikut Arab yang ngebom-ngebom tu, itu tak boleh. Kumpul sikit ngebom, salah sikit orang ngebom, itu salah. Walaupun ada hadis memang hubbul Arabiyan minal iman abghadu munafik, cinta terhadap orang Arab itu iman. Membenci orang Arab munafik. Arab yang mana? Yang mesti kita pertanyakan. Nah, kalau macam saya ni Arab-Araban, tak usahlah. Nah, pergi macam Pak Haji Bas. Nah, sama Arab-Arab enggak? Arab Eropa. Nah, bukan Arab suku, tapi Arab Eropa. Nah, ya banyak zaman sini, zaman sekarang. Maka kalau orang tu mirip Arab, kalau saya tanyakan ini Arab Eropa ke Arab suku? Nah, Arab Eropa katanya. Yalah. Nah, kalau Eropa Arab banyak, suku ndak. Kenapa? Nyaloh. Padi umbang di dekat dengan ketan nyaloh. Kata orang zaman dulu. Nah, mencintai Rasulullah, kalau mencontoh baginda SAW, beliau itu datang seorang badui masuk masjid, kemudian kencing dalam masjid. Sahabat marah. Ma bulu fi hadzal makan. Alam haram. Kenapa kamu kencing di tempat ini? Tahukah kamu? Hadza masjid. Man baulu bil masjid haramun. Siapa yang kencing di masjid haram. Apa kata Rasulullah? Ya Umar istati. Umar, diam. La taghdab, jangan marah. Lalu kemudian daripada itu Rasulullah SAW dekati orang Badui yang kencing di masjid itu. Ya sahibi, kamu kencing? Iya ya Rasulullah. Bagus. Bagaimana? Nikmat kencingnya? Nikmat ya Rasul. Alhamdulillah. Jadi kalau kencingnya tidak sakit, berarti tidak kencing batu. Alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah, ambilkan saya air. Untuk apa ya Rasul? Ambil saja. Langsung Badui ini pasang celananya ngambil air. Ambilkan air. Sudah ada bapak ember, siram itu kencingmu. Disiram. Masih ada bau? Masih ya Rasul. Siram lagi. Disiram lagi. Masih ada bau? Masih ya Rasul. Siram lagi. Disiram sampai 3 kali air. Masih ada bau? Tidak ya Rasul. Nah kalau gitu, ucut pakaian dalammu, kamu basuh kelaminmu, dan kamu mandi. Kemudian baru masuk masjid lagi. Ambil uduk dan masuk kembali ke masjid. Kemudian daripada itu Rasul berdiri di depannya salat. Allahu Akbar. Nah, kalau soal meletakkan tangan ini tidak tahu saya. Tang mana yang sebenarnya Nabi meletakkan tangan ini, di mana dia tidak tahu. Karena ada yang menggambarkan Nabi meletakkan tangan di atas dada ni. Ada katanya di bawah dada, di atas pusat. Ada katanya di bawah pusat. Nah, kalau saya setuju yang dengan yang di bawah pusat. Kenapa? Supaya celana tak terkelolor.
Nah, kalau yang ikat-ikat kain buat belajar tu, itu kan terkelola terus. Bagus di sini. Nah, bagus. Jadi kalau yang di atas dada itu Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di atas dada. Imam Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Nah. Imam Maliki lurus. Jika kalau kita berada di Masjidil Haram atau kita berada di Maroko, ya sembahyang lurus ini, berdiri depan kita lurus tangannya, usah diomongin. Dia sembahyang. Dia sembahyang tuh macam Nabi Sulaiman, dia sembahyang lurus. Bukan Pak Haji Sulaiman, Nabi Sulaiman. Sampai jin terkeliru. Keperasaan jin Nabi Sulaiman masih sembahyang itu Nabi Sulaiman. Dah mati. Nah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal di bawah pusat. Nah. Sudah ada yang kita ikut. Dan meletakkan tangan itu apakah perkara yang wajib? Itu tidak wajib. Dia bukan wajib solat, bukan rukun solat, dan bukan solat sah solat. Tetapi yang dimasalahkan ini berarti menunjukkan kebodohan kita masing-masing. Yang meletakkan tangan di sini menganggap sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihatlah solat sebagaimana, solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Padahal itu tidak dipermasalahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan itu qiyam bagi yang mampu berdiri betul. Tidak mampu duduk, tidak mampu baring, tidak mampu dengan baring isyarat dengan mata, tidak mampu dengan mata boleh salat dengan hati. Tapi tetap saja bentuknya syariat. Kenapa? Asy-syari'atu wal haqiqatu wa bainahuma syari'ati. Antara hakikat dan syariat itu keduanya adalah syariatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membedakan antara syariat dan hakikat itu adalah bagian daripada orang yang tidak mentauladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasul tidak ada perbedaan. Mana syariat, mana hakikat, tidak ada perbedaan. Wa bainahuma syariatu. Karena kedua-duanya adalah syariatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada syariat batin, ada syariat zahir. Syariat yang zahir seperti yang kita lakukan. Yang keduanya berangkat daripada hakikat. Semuanya berangkat daripada hakikat. Karena hakikat itu artinya membenarkan. Berawal dari kata haqqa yuhaqiqu, haqqa yuhaqqu hakikatun. Masdarnya. Nah, artinya membenarkan apa yang kita yakini. Beginilah salat yang ditauladankan oleh Rasulullah. Dapat di mana kita? Dapat dari guru-guru kita. Yang terpenting sanad guru kita sampai kepada Nabi SAW. Sebagai perkara bagaimana meletakkan tangan terserah. Mau di atas dada, oke. Di bawah pusat, di atas pusat, di bawah dada, boleh. Di bawah pusat, bagus. Lurus pun bagus. Tidak masalah. Yang penting dia solat. Yang terpenting dia melaksanakan solat. Karena itu adalah gambaran daripada orang yang memiliki hati takwa. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang demikian perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah bahwa maka itu lahir dari hati orang-orang yang memiliki ketakwaan. Lalu kemudian daripada itu, sahabat Badui ini sampai dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kamu akan masuk surga bersama orang yang kamu cintai. Maka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya. Mencintai orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, terus menerus
Kita harus mencontoh. Kenapa? Kalau mau mengikut bagaimana Rasulullah, kita tidak melihat cara Rasulullah, kecuali mengikuti cara orang yang mengikuti cara Rasulullah. Nah, kalau sudah mengikuti, pasti ada kurang dan lebihnya. Soal perkara kurang dan lebihnya, Allah zat yang maha memberikan keampunan di sana. Maka di sana dikatakan, kalau kita betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kata Allah SWT untuk memerintah Rasul untuk mengikuti Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kamu akan dicintai Allah dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Karena Dia Allah adalah zat yang maha memberikan keampunan. Nah, maka untuk mendapatkan keampunan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk rahmat Allah, mencontoh Rasulullah. Untuk mencontoh Rasulullah, tanamkan rasa cinta kepada beliau. Dengan menanamkan rasa cinta kepada beliau, maka tentu kita akan selalu mengingatnya, akan selalu menyebutnya. Dengan selalu menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita berucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silakan. Mau tidak pakai Sayyidina boleh. Pakai Sayyidina bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bentuk adab kita orang Timur bagus. Kalau kita ke Timur Tengah tidak jumpa memang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tatkala kita sudah ke sini, ke Timur ni, nah, adab. Karena al-adab nisful iman. Adab itu bagian daripada keimanan. Jadi bukan mereka yang tidak pakai Sayyidina tidak beradab. Bukan orang yang tidak pakai Sayyidina itu tidak beriman. Beriman mereka. Nah, soal bagaimana dia solawat terserah. Sebab orang yang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man sallu alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku bidupub, dengan dupub sekalipun, jazaullahu bil hasanan, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan. Pakai ditabuhkan rebana sekalipun, bidufub, sekalipun pakai dufub, pakai rebana, itu diberi pahala oleh Allah SWT. Nah, tapi kadang-kadang salah gak? Karena saya teringat dulu masa kami masih belajar hadrah, karena cinta kepada Rasulullah itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tempat menyebut Rasulullah itu salah. Karena orang zaman dulu kalau dia buang air itu di bawah kopi, di bawah pohon kopi. Karena masih suka bergendang, berhadrah, betah, sambil nyungkung buang air, selawat. Shala Rabbuna ala Muhammad Safi'il anam ya Rasulullah. Tung. Kata datuk ponakan saya, "San, apa tu? Hadrah tu tak boleh sambil berak tu." Nah, jadi sambil berak tak boleh. Walaupun mau mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW harus pada tempatnya. Jangan sambil berak. Jadi ada kalimat walaupun man sallu alayya wahidan, ada tempatnya. Ada tempatnya. Wasallahu, dan Allah itu bersalawat kepadanya, ubiha asyaran. Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rasa kecintaannya, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat, 10 keampunan daripada dosa-dosanya. Nah, maka itu adalah bentuk salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Majah. Lalu kemudian daripada itu, kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam
dan orang yang cinta itulah yang akan mendapatkan syafaat. Tetapi beliau SAW teramat sangat cinta kepada kita, sampai beliau katakan, asy-syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu diperuntukkan li ahlil kabair, bagi orang yang berdosa besar. Kenapa untuk orang yang berdosa besar? Kita harus belajar kepada pendosa besar. Kenapa sampai mendapatkan syafaat dari Rasul SAW? Kalau kita berangkat, satu riwayat, dia adalah orang yang suka menimbun harta. Yang ditimbun bukan hartanya, tetapi beliau ini seorang hakim, seorang qadhi. Dia seorang qadhi, yaitu Malik bin Ibrahim. Malik bin Ibrahim ini seorang qadhi. Kalau orang datang kepadanya mau minta putuskan perkaranya, itu kasih duit, nyogok. Nah, disogok, diambil, ditimbun. Tetapi kemudian daripada itu, dia teringat, kepingin untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Di sana datangnya syafaat Rasul SAW, pertolongan dari Rasul SAW. Lalu kemudian daripada itu, apa yang dia buat? Dia kembalikan semua uang yang dia kumpul dari hasil sogokan orang ini. Kemudian dia kembali kepada kemiskinan. Lalu terus dia memperbanyak ibadah dan dekat kepada ulama-ulama. Lalu pada akhirnya beliau menjadi seorang yang soleh. Nah, sehingga ahlul kabair yang macam inilah yang besok mendapatkan syafaat Nabi SAW. Bukan yang ahlul kabair minum arak kemudian mati dapat syafaat Nabi, bukan itu. Nah, nanti kita salah lagi. Salah. Ahlul kabair yang kemudian bertaubat, sebagaimana Malik bin Ibrahim. Itulah yang akan mendapatkan. Dan juga seperti sahabat beliau Umar bin Khattab, anaknya dikubur masih kecil, dikubur hidup-hidup, tetapi akan mendapatkan syafaat Nabi SAW besok. Kenapa? Dia tinggalkan semua itu, dia sesali ke semua itu, kemudian dia ganti pakaiannya dengan kecintaan kepada beliau dan kecintaannya kepada Allah SWT, serta cinta kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga orang yang demikian itulah yang besok akan mendapatkan syafaat dari baginda SAW, karena bermodalkan cinta. Sebab kita tidak banyak solat, kita tidak banyak puasa, kecuali satu modal kita, yaitu cinta kepada baginda SAW. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang demikian. Mungkin ini saja dapat sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pembawa acara jam 6. Depan peralatan depan itu bukan di Masjid Agung, masih di ini Surau apa? Jamiatul Rahman, masih di Tambakawang. Jadi ya Jamiatul Rahmah. Lebih dekat. Dah ada gitu. Saya tanya Ustaz. ya Saya tanya ke Ustaz. Umpama ini Ustaz, ini tanah kita, ini tanaman tetangga. Jadi tanaman tetangga itu buahnya jatuh ke tanah kita.